Halo guys, ini saya baru saja beli produk dari aplikasi online shop. Saya beli smartband dari brand Xiaomi dengan model Xiaomi Mi Band 8. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan dari smartbandnya. Ini saya beli dengan varian warna goldnya ya. Jadi ada dua varian. Ada yang warna gold sama yang graphite black. Nah, buat teman-teman yang mau beli, nanti bisa pilih untuk varian warnanya. Kalau saya beli yang warna gold karena memang rada sedikit bosan dengan varian warna hitam. Jadi pengen coba untuk varian warna barunya. Tampilan dari dashboardnya seperti ini. Nah, untuk Mi Band 8 ini tuh ada dua versi ya. Yang pertama versi garansi resminya, yang kedua itu versi Cinanya. Dan memang untuk harganya lebih mahal yang garansi resmi dibandingkan yang Cina, karena masih belum ada bahasa Indonesianya ya. Dan di sini ada beberapa spesifikasi menarik atau spesifikasi unggulan dari Mi Band 8. Ini ya, sudah bisa bertahan sampai 16 hari untuk baterainya, ada fitur tahan air juga, water resistant. Nah, sekarang kita coba buka dulu untuk produknya. Nah, buat teman-teman yang mau beli Mi Band 8, itu untuk harganya bervariasi ya. Jadi kalau dicek di aplikasi online shop itu harganya bervariasi. Ada yang sekitar 450.000 sampai 500.000 rupiah. Jadi untuk harganya memang ada sedikit menurun daripada harga yang pas pertama kali baru rilis atau resmi, karena memang ini sudah hampir sekitar 1 tahun sih dari awal kemunculan Mi Band 8-nya. Jadi sudah cukup lama ya. Kemungkinan nanti bakal muncul atau rilis lagi untuk Mi Band 9, karena memang dari produk sebelah, dari brand Huawei Band 9 itu sudah rilis. Dan kemungkinan pastinya Mi Band 9 juga pastinya bakal rilis ya. Ditunggu saja. Saya juga lagi nunggu nih untuk Mi Band 9 dari produk Xiaomi. Di paket pembeliannya kita dapat satu buah charger magnetik, ada buku panduan juga ya, sama ini kita dapat smartbandnya. Untuk kartu garansinya ini nggak ada sih. Ini saya cek di dalam dashboardnya nggak ada kartu garansinya. Ini masih menggunakan 2 pin. Menurut saya untuk Mi Band 8 ini memiliki desain yang cukup unik. Layarnya itu berbentuk pil dengan ukuran layar sekitar 1,62 inch. Untuk varian warnanya ada dua ya, ada yang warna gold sama yang hitam tadi. Untuk dimensinya itu sekitar 48 mm dikali 22,5 mm dikali 10,99 mm. Untuk beratnya ini nggak terlalu berat sih, sekitar 27 gram dengan strapnya. Saat diisi daya seperti ini untuk tampilannya, dan untuk pengisian dayanya ini cukup cepat sih, nggak sampai 1 jam itu sudah hampir full. Keren sih untuk smartband Mi Band 8. Ini sudah selesai saya pairing ke aplikasi Mi Fitness-nya. Untuk bagian strapnya ini bisa kita adjust juga, bisa kita atur sesuaikan dengan pergelangan tangan kita. Untuk pairingnya sih cukup mudah. Dan jika kita bosan dengan strap orinya, itu bisa kita ganti atau belikan strap model lain. Karena memang untuk strap Mi Band 8 ini sudah banyak dijual ya. Jadi ya bisa kita ganti dengan varian warna yang lainnya. Tapi untuk strap orinya nih lembut sih, nggak kaku. Dan juga kalau digunakan itu nggak bikin iritasi ya, nggak bikin gatal-gatal. Jadi cukup lembut untuk strapnya. Dari segi bodinya ini sih cakep sih. Widih, ada finishing glowing-glowingnya gitu. Bagian bodi belakangnya ini masih terbuat dari plastik ya. Ini ada pin charger sama magnetik. Sama itu sensor yang ada di Mi Band 8. Nah, ini untuk bagian strapnya agak sedikit berbeda ya dari Mi Band yang sebelumnya. Jadi untuk mengganti strapnya ini cukup mudah, tinggal kita tekan di bagian pojoknya ini, di bagian pojok bawah untuk membuka bagian strapnya. Contohnya ini saya akan coba buka untuk bagian strapnya. Tinggal ditekan saja. Nah, ini cukup mudah ya. Nanti saya akan coba gunakan untuk strap yang lain. Jadi saya coba belikan juga untuk strap di Mi Band 8 ini. Sekalian saya belikan pelindung bagian layarnya juga. Untuk Mi Band 8 ini sudah menggunakan layar AMOLED berukuran 1,62 inch. Jadi memang nggak terlalu besar ya. Sesuai dengan namanya, Smart Band. Ya memang ukurannya segini, nggak terlalu besar. Kalau sudah rada sedikit lebih besar lagi, mungkin bisa
beli smartwatch ya, bukan band lagi namanya. Untuk resolusinya 192 kali 490 pixel. Untuk kecerahannya ini sampai 600 nit. Jadi walaupun kita gunakan smart bandnya ini di bawah terik sinar matahari itu masih terlihat sangat jelas. Untuk pilihan watch face-nya ini bisa kita atur, bisa kita gonta-ganti juga. Kalian bisa pilih untuk watch face-nya itu di aplikasi Mi Fitness-nya. Jadi ada banyak yang bisa kita gunakan untuk varian dari wallpaper-nya ini. Tentunya nggak akan membuat kita bosan dengan pilihan foto yang itu-itu saja. Seperti itu ya. Terus juga untuk bagian background fotonya ini bisa kita ganti juga. Ini juga sudah terdapat fitur auto brightness ya. Jadi kita nggak perlu atur lagi untuk brightness-nya saat ingin keluar ruangan. Ya untuk fitur ini sih masih jarang ada di model-model smart band atau mungkin smartwatch yang harganya sekitar 500 ribuan untuk fitur auto brightness. Ini untuk fitur-fitur pendukungnya juga sudah lumayan lengkap. Di sini ada fitur mode olahraga. Ini banyak sekali untuk mode olahraganya bisa kita gunakan. Ini bisa kalian pilih olahraga berenang, jogging, basket, badminton. Bisa kalian pilih teman-teman. Contohnya saat digunakan untuk aplikasi dari mode olahraganya itu seperti ini tampilannya. Jadi saat kita gunakan mode olahraganya, ini untuk bagian sensornya dia bakal langsung aktif. Ini ya, langsung kelihatan di sini sensornya dia aktif. Kalau kita perhatikan dari segi bodinya ini sudah menggunakan casing kaca 2,5D. Jadi melengkung ya. Saya suka dengan bagian desain dari smart band ini karena memang bodinya tuh melengkung, beda dari band-band yang lain. Untuk pengisian daya ini masih menggunakan charger magnetik yang menggunakan 2 pin. Untuk mengisi daya, setelah saya coba untuk isi daya itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Untuk pemakaian normal, katanya sih ini bisa bertahan kurang lebih sekitar 16 hari. Kalau kita gunakan fitur AOD-nya, itu kurang lebih bisa bertahan sekitar 6 harian. Jadi ini sudah sangat awet untuk sebuah smart band. Bahkan setelah saya coba untuk menggunakan smartwatch dan mengaktifkan fitur AOD, itu nggak sampai bertahan ya kurang dari 3 hari sudah habis untuk baterainya. Tapi di Mi Band 8 ini sudah cukup awet ya, bisa bertahan sampai kurang lebih sekitar 6 hari. Dengan kapasitas baterainya itu sekitar 190 mAh. Nah ini dia untuk fitur auto brightness-nya bisa kita atur. Untuk kecerahan layarnya ini bisa kita atur juga untuk waktu durasinya sampai 5 menit. Ini ada fitur rest to wake juga. Ada fitur always on display yang bisa kita setting. Jadi untuk fitur AOD-nya ini dia cukup unik dan beda. Jadi kalau kita gunakan AOD-nya dan kita gunakan smart band-nya ke pergelangan tangan kita, itu otomatis untuk fitur AOD-nya dia bakal aktif. Tapi setelah kita letakkan smart band-nya ke meja atau tidak lagi kita gunakan, itu untuk AOD-nya dia nggak bakal aktif ya. Jadi otomatis dia mati untuk fitur AOD-nya. Tapi kalau kita gunakan lagi nanti dia otomatis bakal aktif. Itu untuk fitur always on display yang di pilihan yang cerdas. Jadi tadi kan ada 3 pilihan ya, ada yang mati, cerdas, sama yang terjadwal. Nah, jadi bisa kalian pilih untuk fitur AOD-nya. Kalau saya bisa aktifkan untuk mode yang cerdas. Di sini juga ada fitur tutup dengan menggunakan tangan seperti ini. Nah, ini tampilan dari fitur AOD-nya dia cukup unik. Untuk tampilan dari fitur AOD-nya itu bisa disesuaikan dengan tampilan watch face yang lagi kita gunakan. Jadi nggak bakal bosan ya untuk fitur AOD-nya karena bisa di custom dan mengikuti tampilan watch face atau wallpaper yang lagi kita gunakan seperti itu. Ini fiturnya ada banyak sih yang bisa kalian gunakan. Ada fitur heart rate monitoring, fitur sleep monitoring, fitur untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Ada fitur breathing exercise juga. Jadi ya untuk fitur unggulannya sudah sangat banyak. Ada fitur alarm juga, fitur temukan ponsel saya. Cukup lengkap sih untuk fitur-fiturnya. Saya suka. Dan keunikan lainnya di Mi Band 8 ini sudah ada yang namanya fitur tap to wake. Jadi untuk menyalakan bagian layarnya tinggal disentuh saja. Nanti dia bakal menyala ya.
Jadi sudah cukup lengkap untuk bagian sensornya. Ada fitur raise to wake, ada fitur tap to wake juga, ada fitur mematikan layarnya itu dengan menutup dengan menggunakan tangan kita seperti itu. Dan fitur ini jarang ada di model-model smartband yang lain ya untuk fitur tap to wake ini. Bahkan di model smartwatch dengan harga di kisaran 500 ribuan itu masih belum ada untuk fitur tap to wake. Padahal untuk fitur ini menurut saya sangat berguna sih. Bahkan sangat dibutuhkan juga. Kalau untuk fitur raise to wake-nya tentunya untuk smartband atau mungkin smartwatch itu sudah pasti ada ya. Untuk respon dari fitur raise to wake-nya ini sudah cepat. Nah ini jadi pertama kalinya saya beli Mi Band 8. Dulu sih pernah pakai Mi Band 6 sih. Iya Mi Band 6. Setelah itu saya jarang beli produk band dari Xiaomi. Mi Band 7 saya masih belum pernah coba. Dan ini langsung coba ke Mi Band 8-nya. Untuk Mi Band 9 mungkin nanti kalau dirilis saya akan coba untuk beli. Kalau dari brand lain, sudah coba dari produk Huawei. Huawei Band 7 sudah pernah pakai. Dan sekarang dari produk Huawei itu untuk bandnya sudah rilis yang terbaru ya, yaitu Huawei Band 9. Ini untuk pilihan watchface-nya banyak sih, saya suka untuk tampilannya, bisa kita gonta-ganti. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini buat teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di video yang lain, bye-bye.